Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai genesa metana biogenik. Sebelumnya kita review terlebih dahulu beberapa tahapan pembatubaraan yang kita kenal. Ini adalah ilustrasi tahapan pembatubaraan. Di yang sebelah kiri di sini kita mengenal ada peringkat-peringkat batubara. Peringkat batubara yang paling rendah adalah lignit, dilanjutkan dengan subbituminous, kemudian bituminous, semi antrasit, dan kemudian antrasit. Di sebelah kanan di sini ada RO atau profektan vitrinit dari 0,3, 0,4, 0,6 dan seterusnya sampai 4 untuk yang antrasit. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada qualification stage, tahapan-tahapan pembatubaraan. Ada 5 tahapan pembatubaraan. Yang pertama adalah penggambutan, dilanjutkan dengan dehidrasi, bituminisasi, debituminisasi, dan gravitisasi. Masing-masing akan kita bahas di kuliah kita dalam 2 minggu ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada tahap-tahap pematangan kerogen. Dari kacamata pematangan kerogen itu dibagi menjadi 3, yaitu diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Kalau kita lihat di sini, secara umum proses dalam pembatubaran itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu adalah proses biokimia yang melibatkan aktivitas biologi dan kemudian dilanjutkan dengan proses geokimia yang melibatkan aktivitas geologi. Proses biokimia dalam kacamata CBM atau gas metana itu akan menghasilkan biogenic gas. Sedangkan proses geokimia dalam konteks CBM akan menghasilkan thermogenic gas. Masing-masing akan kita bahas lebih detail dalam minggu ini dan minggu depan. Kita bahas tahap yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah penggambutan atau beatification. Ini adalah skema yang menjelaskan proses penggambutan. Pertama-tama terbentuk cekungan terlebih dahulu yang terisi oleh air seperti ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan akan bisa hidup di sekitarnya dan tumbuh-tumbuhan tersebut mempunyai umur maksimal. Ketika sudah tercapai umur maksimalnya, maka akan mati dan kemudian akan roboh, terendapkan ke dalam cekungan tersebut. Ketika proses pengendapan tumbuh-tumbuhan terjadi secara terus-menerus, maka kemudian akan terakumulasi gambut seperti ini. Nah, gambut yang terbentuk seperti ini, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat terjadinya gambut itu adalah harus ada cekungan, seperti yang saya singgung di depan tadi. Tanpa ada cekungan, maka tumbuh-tumbuhan itu tidak akan pernah terendapkan. Kalau tidak ada cekungan, maka yang ada adalah erosi. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya tentu saja batubara tidak akan pernah terbentuk. Karena batubara asalnya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya adalah air. Air ini cukup penting, yaitu adalah sebagai media pengawet. Kalau tidak ada air, maka tumbuh-tumbuhan yang mati, roboh, dan masuk ke dalam cekungan tersebut, itu tidak akan terawetkan, tapi akan terlapukkan. Terkena udara, terkena sinar matahari, terkena dingin di malam hari, dan seterusnya, hujan, maka dia akan mengalami pelapukan dan hilang begitu saja. Nah, itu syarat yang ketiga. Yang keempat adalah terjadinya kesetimbangan biotektonik. Jadi, antara pembentukan cekungan dengan suplai tumbuh-tumbuhan itu harus setimbang. Kalau tidak setimbang, maka batubara tidak akan pernah terbentuk. Kemudian tahap yang kedua dalam proses pembatubaraan adalah dehidrasi, yaitu adalah proses terbuangnya air dalam jumlah besar. Kenapa terjadi proses tersebut? Karena ketika setelah terbentuknya gambut, maka dilanjutkan dengan proses diagenesa, yaitu penimbunan. Terdapat material penimbun di atasnya. Terjadi proses pengendapan terus-menerus sehingga gambut tadi, kita tahu bahwa gambut itulah satu material yang banyak sekali mengandung air. Dia akan mengalami kompaksi.
Karena mengalami kompaksi, maka porositasnya akan turun. Dengan demikian, air yang ada di dalam gambut tersebut itu akan terperas keluar. Itu yang disebut dengan proses dehidrasi. Ya. Nah, kemudian pada tahap ini, dehidrasi ini juga kita kenal terjadinya pembentukan klit batu bara. Ketika sebuah volume batu bara mengalami penyusutan, dalam hal ini karena adanya proses dehidrasi, maka itu akan disertai dengan pembentukan retakan-retakan. Jadi kalau kita bayangkan kalau ada satu massa, suatu material yang dia itu tiba-tiba kering, maka biasanya kita akan mendapatkan retakan-retakan. Nah, sama juga dengan batu bara muda yang mengalami proses dehidrasi. Dia akan terjadi proses retakan-retakan. Atau sering juga kita sebut dia sebagai rekahan alami dari batu bara, yang sering juga kita sebut dia sebagai klit batu bara. Nah, kita sudah membahas dua proses, yaitu adalah penggambutan dan dehidrasi. Dua tahap. Nah, pada tahap penggambutan dan dehidrasi tersebut, terjadi proses biokimia, yang salah satunya adalah menghasilkan metana biogenik. Ini adalah skema yang menunjukkan proses biokimia dalam pembentukan metana biogenik. Terdapat sebuah penampang dari gambut yang terdiri dari dua zona. Yang pertama adalah zona oksik atau kaya akan oksigen yang didominasi oleh proses humifikasi, dan di bawahnya ada zona yang anoksik atau miskin akan oksigen yang didominasi oleh proses-proses gelifikasi. Dari proses gelifikasi ini salah satunya terdapat aktivitas bakteri metanogenik atau sering juga disebut sebagai metanogens. Metanogens ini dia akan menghasilkan, selama proses metabolismenya akan menghasilkan metana. Nah, metana ini yang terbentuk bisa tersimpan di dalam zona anoksik ini. Kemudian ada juga yang dia terlepas ke atas masuk pada zona oksik, sebagian tersimpan juga di sini, dan ada juga yang sebagian terlepas ke atmosfer. Dan ini adalah skema yang menunjukkan proses biokimia dalam pembentukan metana dari material batu bara yang dibantu oleh aktivitas bakteri dan archaea. Kemudian kita akan membahas beberapa faktor penentu pembentukan metana biogenik. Yang pertama adalah temperatur. Kenaikan temperatur dari 22 sampai 38 derajat Celcius, ini dari hasil percobaan di laboratorium, itu akan menaikkan produksi metana sekitar 300%. Yang kedua, keasaman atau pH. Naiknya keasaman dari pH 7,4 sampai ke 6,4 itu akan menaikkan produksi metana sekitar 600%. Yang berikutnya adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan, yang dalam hal ini ketika ukuran partikel itu semakin kecil, nah itu akan menaikkan produksi metana. Yang keempat adalah sulfur. Nah, dalam hal ini kehadiran sulfur itu akan menghambat aktivitas bakteri metanogenik. Nah, kemudian di sini ada catatan, pembentukan metana biogenik itu terus berlangsung selama mikroba dapat hidup dalam sistem selama pembatubaraan. Dengan semakin tingginya temperatur selama diagenesis atau semakin dalam pemendaman material batubara tersebut, temperatur akan semakin naik, sehingga mikroba itu akan mati ketika temperaturnya itu mencapai lebih dari 55 derajat Celcius. Dengan demikian, produksi gas biogenik itu akan berhenti. Sampai di sini pembahasan kita tentang genesa metana biogenik. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk membahas tahapan pembatubaran yang ketiga hingga kelima, yang mencakup juga genesa metana termogenik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.